Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh Solihah? Alhamdulillah, spektakuler, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pekan ini kita masih melanjutkan belajar tema 7 benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, buku paket 1G. Ananda Soleh Solihah, pada pertemuan ini kita akan belajar 1. Hewan, 2. Kalimat pemberitahuan, 3. Penjumlahan dengan cara bersusun, dan 4. Gerak lokomotor. Perhatikan Quran Surat An-Nahl ayat 14 yang akan Bu Guru baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariyyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhiru fihi walitabdahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Artinya, dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan salah satu dari ciptaannya adalah lautan. Lautan sangat bermanfaat, di antaranya untuk berlayar, sebagai tempat hidup ikan, kerang, kepiting, dan hewan lainnya. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah, karena banyak hewan di lautan yang Allah ciptakan untuk kita makan dagingnya. Nah, bagaimana ya cara kita bersyukur? Soleh-solehah dapat bersyukur dengan selalu berdoa sebelum makan, karena apa yang kita makan adalah rezeki dari Allah. Kemudian, makan dengan memperhatikan aturan yang sudah pernah dipelajari, seperti tidak mencela makanan, makan dengan tangan kanan, dan seterusnya. Dari penjelasan ayat tersebut, diharapkan soleh-solihah memiliki sikap spiritual, berdoa sebelum makan, dan sikap sosial mengikuti peraturan yang ada. Soleh-solihah, Bu Guru mau tanya, ada yang pernah melihat anak ayam? Pernah ya? Nah, anak ayam apakah selamanya kecil terus? Tidak, anak ayam akan tumbuh menjadi lebih besar. Dari mulai telur, kemudian menetas menjadi anak ayam, lalu tumbuh menjadi ayam dewasa. Bukan hanya ayam yang tumbuh, hewan lainnya juga tumbuh, karena hewan termasuk benda hidup. Ayam bertelur untuk berkembang biak. Siapa yang sudah tahu apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah menghasilkan keturunan agar bertambah banyak. Seperti ayam yang tadinya cuma 2, ayam jantan dan ayam betina. Setelah ayam betina bertelur, maka jumlahnya menjadi banyak. Cara berkembang biak hewan bermacam-macam. Tadi ayam berkembang biak dengan cara apa? Ya, bertelur. Kemudian kucing berkembang biak dengan melahirkan. Soleh-solehah, sekarang coba perhatikan di sekitar rumah anak-anak semuanya. Ada banyak sekali hewan ya. Ada hewan yang kecil sampai hewan yang besar. Nah, sebagian ada hewan yang dipelihara, dan ada hewan yang hidup bebas di alam. Contoh hewan peliharaan seperti ayam, kelinci, sapi. Contoh hewan yang hidup bebas di alam ada semut, kupu-kupu, ular. Baik hewan peliharaan atau hewan yang hidup bebas di alam
mereka memiliki tempat hidup yang berbeda-beda. Ada yang hidup di darat seperti kambing, bebek, dan ada yang hidup di air seperti ikan dan ubur-ubur. Semua hewan dapat bergerak dengan caranya masing-masing. Contohnya, ada kambing bergerak dengan berjalan atau berlari, kelinci bergerak dengan melompat, burung bergerak dengan terbang, dan ikan bergerak dengan berenang. Solih-solihah, siapa yang pernah ke kebun binatang? Wah, semua sudah pernah ya. Di kebun binatang terdapat banyak jenis hewan. Ada hewan jinak dan ada hewan buas. Hewan jinak biasanya dipelihara oleh manusia, seperti kucing dan burung. Sedangkan hewan buas jarang ada yang mau memelihara. Kenapa? Karena berbahaya. Contohnya harimau dan buaya. Perhatikan teks bacaan berikut. Salah satu hewan yang dapat dipelihara adalah kelinci. Kelinci hidup di darat. Kelinci bergerak dengan melompat. Aku suka kelinci. Dari teks bacaan tersebut, manakah yang termasuk kalimat pemberitahuan? Kalimat pemberitahuan adalah kalimat yang memberikan kita informasi. Jadi, manakah yang termasuk kalimat pemberitahuan? Ya, betul sekali. Kelinci hidup di darat dan kelinci bergerak dengan melompat. Dalam berolahraga, kita dapat menirukan gerakan hewan. Contohnya, menirukan gerakan kelinci, yaitu melompat. Melompat merupakan gerak lokomotor, karena dengan melompat kita berpindah. Pagi ini, Bu Guru berencana akan memelihara ikan. Kemudian Bu Guru membeli 31 ekor ikan. Selanjutnya, Bu Guru membeli lagi 23 ekor ikan. Jadi, berapa banyak ikan yang Bu Guru punya sekarang? Karena sudah penjumlahan dengan 2 angka, kita mengerjakannya dengan cara bersusun. Jadi nanti ya solih-solihah menuliskannya angka puluhan lurus puluhan, angka satuan lurus dengan angka satuan. Ya, perhatikan ya. 31 ditambah 23. Menuliskannya angka 2 lurus dengan angka 3. 23. 3 lurus dengan angka 1. Ya, kemudian digaris tambah 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ditulis di bawahnya angka 1 dan 3 ya. Kemudian 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 menuliskannya lurus dengan angka puluhan. Jadi 31 ditambah 23 sama dengan 54. Terima kasih solih-solihah sudah menyimak video pembelajaran pekan ini. Semoga memudahkan Anda semua dalam belajar ya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.